Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mari kita akan buka firman Tuhan seperti tema gereja kita pada tahun ini, yaitu bangkit dan menjadi terang. Kita buka kembali kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-60. Ya, kita baca kembali ayat ini sekalipun sudah setiap hari kita membacanya. Kita akan baca kembali agar iman kita semakin tebal, semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Ya. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya akan membacakannya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ya, puji Tuhan. Ya, kita semua adalah terang Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, kita disebut anak terang karena kita memiliki terang yang sejati, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Dan kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan menjadi terang. Maka mari kita akan melihat sesuatu yang terdapat dalam pasal ini. Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita? Yang pertama adalah kita melihat ada rencana Tuhan yang luar biasa dilihat dalam pasal yang ke-60 ini. Ya, kalau kita mengibaratkan hidup manusia itu sama seperti orang yang, kalau saya analogikan, ya, kalau kita pernah lihat, kita pernah naik rel coaster ya, atau naik kereta atau semacamnya. Ketika kita sudah naik, ya, kita tidak bisa turun di sembarang tempat, apalagi rel coaster. Saya pernah ya suatu kali, satu pengalaman, dan saya tidak akan mengulang lagi sepertinya, karena ya itu membuat jantungnya begitu berdetak kencang. Waktu itu saya naik rel coaster dan saya naik itu sebenarnya deg-degan juga. Waktu sudah naik, sudah pasrah. Itu rel coaster itu kan semacam mainan yang membuat jantung kita berdebar-debar. Nah, waktu mulai mesinnya mulai nyala klak itu saya udah deg-degan. Ternyata benar. Langsung, karena rel coaster itu kencang sekali. Takut, tapi udah enggak bisa apa-apa di situ. Sudah enggak bisa ngapa-ngapain. Ya pokoknya merem. Saya dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Karena apa? Takut. Nah, di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ketika kita sudah lahir ke dunia ini, kita enggak bisa pergi gitu aja. Yang bisa membuat kita pergi atau berhenti ya Tuhan. Nah, hal yang tidak bisa kita hentikan yang berjalan dalam kehidupan kita itu adalah juga yang disebut namanya waktu. Nah, kita tidak bisa menghentikan waktu. Kita akan berjalan di dalam waktu. Waktu ada di masa lalu, ada di masa sekarang, juga waktu itu ada di masa depan. Nah, kita seringkali, ya, sekalipun kita hidup hari ini, atau yang saya sebut masa hari ini, yang kita hidup hari ini anugerah Tuhan masih hidup. Kita tidak tahu besok masih hidup atau tidak. Tapi kita juga punya masa lalu. Nah, seringkali kita hidup saat ini, tetapi kita masih membawa kehidupan di masa lalu.
Tetapi juga ada orang yang berpikir bahwa hari ini kita tidak tahu apa yang disebut dengan masa depan atau hari esok. Terlebih lagi kalau kita melihat hari-hari ini keadaan dunia yang begitu sulit ya. Semuanya serba sulit dan banyak orang harus adjustment atau menyesuaikan diri dengan sesuatu yang baru. Dulu sekolah ya enak-enak saja, bahkan sampai ya pokoknya sekolah itu paling asik karena apa? Ketemu teman-teman, ketemu ya bisa bermain. Sekarang wah enggak bisa ketemu. Sekarang hanya belajar di rumah. Terus ya saya mendengar beberapa keluhan teman-teman yang sekolah, wah mas tugasnya numpuk setiap hari cuman tugas tapi apa ya? Bosan katanya. Nah, terus juga yang lain adjustment, orang tua harus menjadi seorang guru yang biasanya cuman misalnya masak dan mengurusi rumah tangga, ya memang mengurusi anak. Tetapi kalau untuk mengajari matematik seperti itu misalnya, atau bahasa Inggris yang mereka dulu waktu sekolah juga nilainya kurang bagus, sudah berbelas-belas tahun juga tidak membaca buku, pasti ini akan membuat stres. Nah, seringkali juga ya yang dulu sudah bekerja enak, memiliki gaji yang tetap misalnya, terus tiba-tiba ada PHK, tiba-tiba ada pemberhentian untuk pekerjaan. Nah, itu membuat seringkali kita juga berpikir, waduh masa depan nanti seperti apa ya. Nah, tetapi ada satu hal yang baik, yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu adalah Tuhan di sini kalau kita baca di pasal 60 ini, karena kita tadi hanya membaca pasal ayat 1 sampai ke 3, tapi kalau kita baca sampai di ayat terakhir, maka itu ada janji-janji Tuhan yang sangat luar biasa. Ada janji-janji Tuhan yang saya melihat seperti orang yang miskin itu jadi kaya, orang yang lemah jadi kuat, orang yang sedih jadi sukacita. Jadi pasal ini seperti sebuah pembalian keadaan. Nah, dan di ending-endingnya adalah ya rencana Tuhan yang luar biasa. Ya, nubuatan Nabi Yesaya ini adalah nubuatan tentang masa depan yang indah, masa depan yang penuh pengharapan. Ya, kalau kita membaca juga ya, kalau di dalam Markus 4 ayat 14 itu juga dikatakan, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Nah, ini sesuatu keuntungan bagi kita anak-anak Tuhan, di mana ya melalui Nabi Yesaya ini kita juga diberitahukan tentang sesuatu yang ada di masa depan. Ya. Kalau dikatakan orang dunia dalam Injil Markus tadi, orang dunia tidak tahu karena Tuhan istilahnya kalau memberitahu dengan perumpamaan, tidak dengan gamblang. Tetapi kita anak-anak Tuhan diberitahu tentang masa depan yang seperti apa. Ya, nanti bisa kita baca seluruh pasal ini, maka kita akan tahu, oh masa depan yang sungguh sangat indah. Karena janjinya itu luar biasa. Saya sampai waduh, ini yang dipilih yang mana ini ayatnya, kata-katanya bagus semua dan semua pengharapan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kalau ya kita membaca Alkitab ada satu ayat yang begitu memberkati kita, maka kita akan membaca berulang-ulang dan menyimpan itu dalam hati kita. Maka mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, baca pasal ini dengan lengkap, maka kita akan menemukan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Nah, tapi juga kalau kita baca dalam Yohanes 16 ayat 13 juga dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, ini satu hal yang menyukacitakan kita bahwa kita semua anak-anak Tuhan memiliki Roh Kudus ya. Kita sudah percaya kepada Tuhan. Nah, ini keberuntungannya, yaitu adalah Tuhan bisa memberi kita, yaitu memberitahu kita hari depan. Hari depan. Ini bedanya kita dengan orang-orang di luar Tuhan. Maka kita bersyukur ya, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, kenalah Tuhan Yesus dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Sebab kalau percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak takut akan hari depan. Ya, tadi di depan saya katakan ada masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Nah, seringkali masa yang akan datang itu membuat kita takut karena kita tidak tahu. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan akan memberitahukan, menuntun kita tentu saja secara pribadi berbeda-beda. Tidak semua sama. Ya. Tuhan akan menuntun kita sesuai dengan cara Tuhan yang unik dalam kehidupan kita. Ya. Nah, di dalam pasal 60 kitab Nabi Yesaya ini latar belakangnya adalah waktu itu keadaan Israel di mana setelah pembuangan. Jadi setelah pembuangan maka ya kitab ini atau suara Tuhan ini diberikan kepada orang-orang Yahudi untuk apa? Mengingatkan kembali kepada janji Tuhan. Ya. Karena Tuhan tahu ketika di dalam pembuangan itu banyak di antara orang-orang Yahudi sudah kecut imannya. Sudah istilahnya apa ya, di dalam iman itu sudah menjadi kendor. Maka firman ini datang untuk orang-orang Yahudi untuk mengingatkan kembali bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Nah, kalau kita analogikan sekarang kita juga adalah umat pilihan Tuhan, maka ayat ini juga mengingatkan kita bahwa ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat rancangan Tuhan yang indah ini sempurna ya. Kalau kita flashback ke belakang ya, itu ada pola yang sama yang dikerjakan Tuhan, yaitu begini. Kalau kita lihat di sini adalah ayat ini diberikan kepada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi ketika setelah pembuangan. Nah, kalau kita tanyakan kenapa mereka dibuang. Nah, alurnya yang pertama adalah Tuhan yang pertama memilih bangsa ini, menebus bangsa ini, mengeluarkan bangsa ini dari Mesir ya. Lalu dijadikan anak, dijadikan ya dikatakan kalau di dalam kitab-kitab perjanjian lama itu bahkan dijadikan seperti istri ya. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang Israel itu memberontak kepada Tuhan. Orang-orang Israel justru hatinya tidak berpaut kepada Tuhan dan mereka meninggalkan Tuhan. Nah, dari situlah maka muncul yang namanya dosa. Dan ketika dosa itu muncul, Tuhan ingin mendidik bangsa itu dengan cara apa? Ya, mereka diserang oleh negara ya, bangsa Babel, lalu ditawan. Nah, disitulah mereka bertobat, mereka kembali ingat kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan melepaskan mereka kembali dan menebus mereka kembali. Nah, pola ini sebenarnya juga sudah ada sejak zaman purbakala, yaitu sejak zaman Adam. Kalau kita lihat Adam juga waktu itu adalah seorang manusia yang dikasihi Tuhan, dibentuk Tuhan. Bahkan Tuhan katakan manusia ini serupa dengan Tuhan dan begitu dikasihi Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia diperdaya iblis dan dia melakukan dosa dan pelanggaran kepada Tuhan? Apa yang terjadi? Ya, akhirnya harus ada konsekuensi, yaitu manusia diusir dari Taman Eden. Nah, tetapi Tuhan katakan tidak sampai hanya diusir, tetapi Tuhan menjanjikan sesuatu di masa yang akan datang, yaitu apa? Tuhan menjanjikan suatu hari
Ya, Tuhan dari keturunan Adam itu akan muncul seorang yang menyelamatkan umat manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang kita tahu yang menebus dosa. Nah, kalau kita lihat juga di kitab Hakim-Hakim juga polanya sama. Ya, orang Israel sudah diberkati Tuhan, memberontak, dihukum Tuhan dengan cara diserang bangsa lain lalu diselamatkan. Tetapi begitu terus. Ya. Ini pola di dalam kehidupan umat manusia juga memiliki gambaran yang sama. Tetapi mari kita belajar ya. Kalau kita lihat bangsa Israel ini, kita bisa jadikan sebagai pelajaran ya. Bapak Gembala juga sering mengingatkan kita, mari kita belajar dari bangsa Israel, yaitu belajar apa? Belajar untuk tidak mengikuti cara hidup bangsa Israel, tetapi ya kita mengikuti Tuhan yang sudah mengajar bangsa itu dengan luar biasa, dengan kasih sayang, dengan kesabaran. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita lihat sejak zaman purbakala, manusia itu melakukan hal yang jahat, tetapi Tuhan selalu merancangkan hal yang baik. Maka dari sini kita ambil satu pelajaran ya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu saja kita juga seringkali juga tidak lepas dari kesalahan. Mungkin ya saat ini kita juga masih bisa berdosa, melakukan pelanggaran ya, melakukan pemberontakan, atau juga kita masih hidup di hal-hal yang masa lalu, kekecewaan, atau juga kegagalan masa lalu masih kita bawa sampai sekarang. Maka kalau kita ingat rencana Tuhan yang begitu luar biasa, yang sempurna dari awal sampai akhir seperti itu, mari kita bangkit. Mari kita, mungkin ada hal yang buruk dalam hidup kita, yang kita, seperti Tuhan memberi janji kepada orang Israel, ini juga janji kepada kita bahwa Tuhan akan memulihkan sesuatu yang buruk, bahkan sesuatu yang mungkin akan menghambat masa depan kita. Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Maka mari kita tinggalkan hal-hal yang buruk, dosa. Kita tinggalkan hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, kita tahu itu bukan hal yang mudah karena kita masih ada di dunia ini. Tetapi mari kita berjuang. Sebab kebangkitan itu tidak pernah terjadi tanpa kita berjuang. Nanti kita akan bahas di dalam poin yang selanjutnya. Nah, Tuhan sungguh sangat rindu memulihkan kita. Maka mari kita memiliki hati yang mau diubah Tuhan, memiliki hati yang juga menyadari bahwa kita punya Tuhan yang begitu sabar menunggu kita berubah, menunggu kita untuk bangkit. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah poin kedua adalah ketika kita mau bangkit, itu kita harus memiliki kemauan ya. Karena apa? Ada satu yang namanya akses iman di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita lihat nubuatan atau janji Tuhan di masa depan seperti ini, itu disampaikan secara global ya, secara global ya. Kalau kita belajar lebih dalam tentang ya teologi seperti itu, pasti ada yang namanya nubuatan itu banyak ya. Bisa jadi kalau seperti pasal 60 ini, Yesaya ini, bisa nubuatan itu untuk bangsa Israel ya, karena mereka seperti tadi kita diceritakan di awal bahwa mereka adalah orang-orang yang waktu itu terbuang karena pemberontakan. Nah, janji itu bisa untuk Israel. Kalau kita lihat dan baca ayat-ayat di bawah itu, hal-hal yang dipulihkan dari kegagalan itu dinyatakan. Tetapi juga bisa nubuat ini juga untuk gereja Tuhan juga bisa.
Nah, tetapi itu semua ya dikatakan secara global. Seperti keselamatan juga sama. Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa tetapi memperoleh hidup kekal. Dikatakan bahwa Tuhan mengasihi dunia ini, tidak disebutkan satu persatu ya. Keselamatan juga dinyatakan Tuhan secara global, tetapi ada yang namanya akses iman ya, ini secara pribadi ya. Mari kita juga menyadari ini, karena ini penting ya. Kalau kita hanya Tuhan mengasihi dunia, lah apa Tuhan mengasihi saya ya, itulah pertanyaan pribadi. Maka jawabannya adalah ya, Tuhan mengasihi kita pribadi lepas pribadi. Maka kita lihat ya satu contoh bagaimana akses iman itu terjadi. Nah, saya memberi contoh ya, wanita yang sakit pendarahan ya. Waktu itu wanita yang 12 tahun menderita pendarahan itu ya, sudah berobat tetapi tidak sembuh. Tetapi ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus yang lewat, maka saya percaya ada timbul yang namanya iman. Kenapa? Kalau orang tidak punya keyakinan atau iman, tidak mungkin dia bertindak ya. Kalau saya misalnya tidak mau atau tidak punya tujuan, tidak punya keyakinan mau pergi ke Semarang, ya saya tidak mungkin akan pergi ke Semarang. Mau ngapain ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, begitu perjuangannya ya, saya bacakan dalam Matius 9 ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Tuhan Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu ya. Saya percaya kalau wanita ini tidak bangkit imannya, wanita ini juga tidak bangkit mengerjakan iman itu, maka tidak akan terjadi apa-apa di dalam kehidupannya ya. Ternyata keselamatan itu bisa diakses secara pribadi, lepas pribadi dengan iman. Tuhan katakan ya, bahwa dosamu sudah diampuni ataupun engkau sudah diselamatkan, itu karena ada iman yang timbul di dalam orang itu. Wanita itu mau bangkit karena ada sesuatu yang menggerakkan hatinya, ada terang Tuhan yang lewat di situ. Dia berusaha mati-matian berdesakan dengan orang yang sehat ya. Bayangkan ya, kalau orang 12 tahun mengalami pendarahan itu, saya bisa membayangkan, waduh, itu mungkin wajahnya itu sudah pucat sekali ya. Kalau saya lihat ya teman-teman yang dulu waktu kuliah atau SMA itu baru misalnya baru haid gitu, itu aja moodnya sudah jelek sekali ya. Itu baru mungkin 3 hari atau 4 hari, tetapi ini 12 tahun pendarahan. Wah, itu sungguh mungkin tubuhnya sudah lemah sekali, tetapi dia tetap bangkit untuk melakukan tujuannya ya. Tadi di awal saya katakan bahwa tidak ada kebangkitan itu yang remeh atau kebangkitan yang biasa-biasa saja. Maka kita memerlukan yang namanya tenaga yang kuat. Kebangkitan atau hal-hal yang bisa memulihkan hidup kita tidak bisa kita lakukan hanya dengan kekuatan yang biasa-biasa saja, hanya dengan kemauan yang biasa-biasa saja, tetapi dengan kemauan yang kuat. Maka bila hari ini mungkin kita juga mengalami hal yang sama, kita mengalami sakit ya. Sakit bisa sakit secara jasmani ataupun juga secara rohani. Sakit rohani
mulai kering imannya, mulai tidak suka membaca firman Tuhan, tidak suka memuji Tuhan, misalnya, itu indikator bahwa iman mulai kering, mulai malas untuk berdoa, mulai malas ke gereja. Nah, itu tanda-tanda bahwa kita sedang sakit. Kita sedang sakit di dalam iman. Maka orang yang sakit itu lama-lama bisa mati. Ya. Kalau tidak diobati. Ya memang semua orang pasti mati ya. Tetapi ya secara logis kalau orang sakit tidak segera diobati maka ya terjadi hal yang lebih buruk. Tetapi kalau antisipasi lebih baik bisa cepat sembuh atau bahkan ya mengalami hal yang lebih baik. Ya. Kalau kita sudah mulai melihat mungkin di dalam kehidupan kita saat ini, baik dimanapun kita berada, yang sakit secara fisik ataupun juga kita sadar kerohanian kita mulai sakit, mari kita bangkit. Mari kita akses dengan iman kita, dengan cara ya kita mendengar firman Tuhan, kita membangkitkan kembali iman kita dengan puji-pujian yang penuh dengan firman Tuhan ya. Dan juga mari kita baca terlebih janji-janji Tuhan yang membuat kita semangat. Ya, saya referensikan pasal 60 pada kitab Yesaya ini luar biasa. Maka di situ kita akan melihat betapa Tuhan itu sangat rindu memulihkan kita, lebih dari kita rindu untuk pulih. Tuhan terlebih rindu untuk memulihkan kita lebih dari apa yang kita bayangkan. Maka mari kita terus bersemangat ya di dalam iman. Mari jangan kendor ya. Saya juga akan contohkan di Lukas pasal 7 ayat 47 sampai 50, yaitu seorang perempuan yang berdosa, tetapi perempuan ini mengurapi Tuhan dengan minyak ya, menyeka Tuhan dengan bahkan dengan bersujud, menyeka dengan rambutnya. Ya, Tuhan katakan engkau diampuni, engkau hidup, engkau bebas, engkau jadi orang-orang yang diampuni Tuhan. Nah, kalau kita lihat ya kehidupan perempuan ini ya bisa dilihat bahwa ini bukan perempuan yang baik, tetapi mungkin sudah dicap perempuan yang tidak baik begitu ya. Nah, tetapi di dalam masa lalu yang buruk itu Tuhan pun mau memulihkan kita. Kalau kita mau datang, kita mau bangkit, mengerjakannya, melakukan, bahkan kalau saya lihat ini sesuatu yang ekstrim ya, sesuatu yang tidak biasa, maka ya hasilnya pun juga tidak biasa. Hasilnya luar biasa. Bahkan cerita ini dimuat di dalam kitab. Seluruh dunia bisa membaca kisah ini. Betapa itu hal yang luar biasa, dari orang yang dikutuki orang, dari orang yang dibenci orang yang dianggap najis, tetapi menjadi orang yang sungguh sangat mulia karena bangkit dengan iman dan mengakses keselamatan itu dengan iman ya. Maka 2 poin yang kita dapat, yang pertama adalah mari kita sadari Tuhan punya rencana yang indah luar biasa dari awal sampai akhir, dan Tuhan tidak merencanakan yang tidak baik. Sekalipun sepertinya Tuhan menghukum, Tuhan memberi keadaan yang tidak baik. Saat ini kalau kita lihat, wah ini corona kapan rampungnya? Kapan rampungnya kok? Waduh Tuhan, ini seperti apa nanti ya? Nah, kok keadaan tambah buruk, tambah sulit. Nah, tapi mari kita lihat Tuhan tidak merencanakan hal yang buruk. Pernah ya seorang berkata, kalau Tuhan itu baik, kenapa semua ini terjadi? Kenapa istri saya diambil orang misalnya? Kenapa rumah saya terbakar? Kenapa banyak orang miskin? Kenapa? Dan kenapa? Tuhan tidak merencanakan hal yang buruk, tetapi justru Tuhan selalu mengambil bagian dari keadaan buruk itu untuk memulihkan. Ya, kita semua tahu bahwa
sesuatu yang buruk terjadi di dunia ini karena adanya dosa dan pelanggaran. Ya. Kalau tidak ada itu semuanya baik. Bahkan adanya waktu itu juga karena dosa manusia juga. Ya. Kalau manusia tidak berdosa, ya manusia hidup kekal sama Tuhan. Tidak perlu ada batasan waktu. Tidak perlu 1 menit, 2 menit, 3 menit. Untuk apa menghitung itu kalau waktu yang dimiliki adalah kekal? Maka waktu itu juga tercipta karena dosa itu. Jadi ada batas lah, itu terus dinamakan waktu. Ya. Maka mari kita yang kedua ingat bahwa kita bisa mengakses ya keselamatan itu dengan iman kita. Kita bisa bangkit dengan iman itu untuk memperoleh sesuatu yang luar biasa yang mengubah hidup kita, yang membangkitkan hidup kita kembali, yang membalikkan keadaan kita yang buruk menjadi keadaan yang baik. Ya, ya puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Kita terus bangkit sekalipun keadaan saat ini tidak baik. Tetapi percaya bahwa Tuhan punya rencana yang begitu sangat baik dari awal sampai akhir. Ya, puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bagi bangsa kita, bagi gereja Tuhan. Biar dalam keadaan yang buruk ini kita tetap percaya Tuhan punya rencana yang indah. Dan mari kita bisa mengakses hal-hal yang baik melalui iman kita, melalui kepercayaan kita kepada Tuhan. Agar hidup kita yang mungkin saat ini di dalam kelemahan, kita bisa bangkit dan Tuhan membalikkan keadaan kita. Haleluya, puji Tuhan.